Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, berkat yang tak terduga. Kisah penyembuhan di kolam Bethesda pada hari Sabat berawal dari suatu sikap peduli Yesus yang tahu bahwa ada orang yang telah 38 tahun lamanya sakit lumpuh. Kata-kata si lumpuh kepada Yesus bahwa tidak ada orang yang menurunkannya ke dalam kolam apabila airnya mulai bergoncang, membuat hati Yesus tergerak untuk menyembuhkannya meskipun hari itu adalah hari Sabat. Orang itu segera bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Jalan keselamatan yang diwartakan Yesus berfokus pada martabat manusia sebagai pribadi yang tercipta menurut gambaran Allah. Andai kata setiap orang menyadari hakikat dirinya sebagai gambaran Allah dengan seharusnya, ia siap menjadi tangan Tuhan yang membagi cinta. Bentuk yang paling sederhana ialah saling tolong-menolong. Namun, egoisme manusia sering menghalangi pelayanan cinta ini. Kisah Injil hari ini adalah gambaran cinta yang tidak terwujud. Orang lumpuh itu sudah 38 tahun lamanya terbaring di pinggir kolam. Tak ada seorang pun yang menolongnya. Mengapa? Karena setiap orang hanya ingin dipenuhi kebutuhannya. Kehadiran Yesus adalah berkat bagi si lumpuh itu. Ia mengalami cinta Allah dengan cara yang unik dan tak terduga. Saudara yang terkasih, inti kisah penyembuhan di Bethesda adalah
pentingnya kesabaran dalam memikul salib kehidupan. Tuhan nantiasa memberi jalan dengan caranya sendiri. Yang menjadi persoalan ialah apakah kita cukup sabar dan setia memikul salib kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, terima kasih atas kuasa kasih-Mu yang menyembuhkan kami dari kelumpuhan akibat dosa-dosa kami. Sadarkanlah kami akan kehadiran-Mu dan mau bangkit berjalan dalam firman-Mu, serta selalu ingat akan pesan-Mu, jangan berbuat dosa lagi, Engkau telah sembuh. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.